Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Fajar Utami, perwakilan dari kelompok 1 genap kelas 3C akan menyampaikan tentang analisis materi nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada RPP PKN SD. Baik, di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok 1 genap kelas 3C. Yang pertama ada Fakih Yusuf, yang kedua ada Faradita Auliasari, Maskur Albanin, Anggi Aprilia Putri, Putri Dinda Selestari, Agung Anugrah, dan saya sendiri Cynthia Fajar Utami. Sebelum saya menyampaikan materi persatuan dan kesatuan, di sini saya akan menyampaikan tentang analisis capaian pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan ilmu formasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menentukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita memasuki atau membahas tentang analisis materi persatuan dan kesatuan PKN di SD, saya akan menyampaikan pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, apa itu kesatuan dan persatuan? Yang kedua, apa saja contohnya? Yang ketiga, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, bagaimana manfaatnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Baik, sekarang kita akan memasuki proses analisis materi persatuan dan kesatuan PKN di SD. Sebelumnya, sejarah persatuan dan kesatuan Indonesia itu sudah ada sejak masa perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sejak saat itu, arah perjuangan bangsa Indonesia itu menjadi semakin tegas, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak keragaman dan perbedaan, tentu saja perlu mempunyai persatuan dan kesatuan. Keberagaman yang terdapat di Indonesia antara lain suku, agama, etnis, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Nah, untuk memahaminya lebih jauh, di sini saya akan membahas tentang materi apa saja yang terdapat dalam RPP. Pembahasan RPP. Yang pertama, apa sih persatuan dan kesatuan itu? Nah, sebelumnya persatuan dan kesatuan itu terdiri dari 2 kata, yaitu persatuan dan kesatuan. Persatuan sendiri berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Selanjutnya, kesatuan. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi. Maka sangat dibutuhkan di Indonesia, karena sudah saya sebutkan tadi bahwa Indonesia itu merupakan negara yang mempunyai banyak sekali keberagaman, baik ras, suku, agama, etnis, maupun adat budaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan persatuan dan kesatuan. Walau istilah persatuan dan kesatuan itu sepertinya sama saja, tetapi mereka memiliki perbedaan, yaitu persatuan itu merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu, sementara kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Nah, selanjutnya, apa sih makna dari persatuan dan kesatuan? Terdapat 3 makna yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan Indonesia.
Antara lain yang pertama, menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Karena tanpa adanya kepercayaan, kebersamaan, melengkapi, kita tidak bisa menjalankan atau mewujudkan tujuan dari terbentuknya bangsa Indonesia. Karena kalau kita tidak memiliki kepercayaan sesama masyarakat, kita tidak percaya dengan pemerintah, dan kita tidak memiliki kebersamaan, kita memiliki sifat individualisme, maka kita akan sulit sekali untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ada selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan, sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Karena menghargai satu sama lain itu sangat penting. Bayangkan jika kita tidak dihargai oleh orang lain, maka pasti kita tidak akan merasa nyaman. Dan ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang selanjutnya, apa sih manfaat dari persatuan dan kesatuan? Dalam persatuan dan kesatuan bangsa itu mengandung nilai-nilai positif. Adapun nilai-nilainya akan saya sebutkan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Yang kedua, persatuan antar warga dapat membuat pembangunan nasional berjalan dengan aman, lancar, baik, dan sesuai harapan. Yang ketiga, bangsa Indonesia akan lebih mudah untuk maju dan berkembang dengan menerima perbedaan yang muncul. Yang keempat, akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kelima, dengan adanya persatuan dan kesatuan akan terciptanya suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara, terutama karena adanya sikap toleransi, solidaritas, dan setia kawan di antara warganya. Yang keenam, persatuan dan kesatuan dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis, serta serasi antar manusia. Yang ketujuh, pelaksanaan gotong royong dalam lingkungan akan berjalan lancar tanpa adanya kendala. Yang kesembilan, menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia supaya tidak mudah terpecah belah oleh orang lain. Yang kesepuluh, akan lebih mudah mengatasi berbagai gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan. Antara lain, yang pertama, saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga di rumah. Kenapa? Karena rumah itu tempat pertama kita untuk menerima pendidikan. Yang kedua, selalu berusaha untuk bertutur kata yang baik dan sopan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, berusaha untuk menjaga kerukunan baik antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang terakhir, ada selalu berusaha untuk membantu anggota keluarga, membantu teman, membantu tetangga apabila sedang mengalami kesulitan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis materi persatuan dan kesatuan PKN di SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.